Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di Juve Talk kali ini saya akan sedikit membahas soal rumor transfer dan tentunya hasil pertandingan Juventus versus AS Roma yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya untuk teman-teman Juventini, silahkan kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari saya yang berhubungan tentunya semua tentang Juventus. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu saya ingin membahas soal rumor transfer sedikit saja, yaitu soal Leandro Paredes yang dikabarkan Juventus dan PSG sudah melakukan kesepakatan dan diharapkan Leandro Paredes bergabung dengan Juventus awal pekan ini. Dari sumber Sky Sport, PSG dan Juventus telah mencapai kesepakatan tentang Paredes. Pemain diharapkan tiba di Italia besok, kemungkinan besar pada hari Senin. Juve dan PSG akan menandatangani formalitas transfer untuk Paredes. Dan yang kedua yaitu soal Arthur Melo yang diberitakan oleh jurnalis ternama Nico Scria. Porto dan Olympique Lyon telah meminta info untuk Arthur Melo yang tidak ada dalam rencana Juventus dan dapat pergi dalam beberapa hari ke depan. Dan selanjutnya oleh Gianluca Di Marzio yang mengabarkan dua pemain muda Juventus harus keluar di menjelang bursa transfer ini. Sebelum bursa transfer ditutup, yaitu Nicolo Fagioli dan Rovella yang harus dipinjamkan. Belum diketahui klub mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya atau menjadi klub sekolah, klub yang akan meminjam kedua pemain muda Juventus ini. Kita masuk ke pembahasan utama, yaitu soal hasil pertandingan Juventus versus AS Roma yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Sangat disayangkan Juventus hanya mampu bermain imbang dan tidak bisa mendapatkan poin penuh saat menjamu klub asal ibu kota serigala, ibu kota AS Roma. Melihat pertandingan semalam, khususnya di babak pertama, Juventus yang bermain sangat dominan dan ofensif harusnya bisa menciptakan lebih dari satu gol. Sebenarnya Juventus menciptakan lebih dari satu gol, yaitu gol kedua oleh Manuel Locatelli. Sayangnya dianulir wasit karena sebelum terciptanya gol Dusan Vlahovic handball. Jadi terlepas dari gol yang dianulir itu, harusnya Juventus bisa menciptakan gol lagi, guys. Melihat permainan Juventus babak pertama ini di luar strategi, di luar permainan Juventus biasanya. Mereka menekan sejak menit awal dan menciptakan gol cepat melalui tendangan bebas Dusan Vlahovic yang di luar dugaan, guys. Ternyata Dusan Vlahovic bisa atau mempunyai skill melakukan free kick. Kemudian turunnya bocah Fabio Miretti sejak menit awal mendampingi Manuel Locatelli dan Adrien Rabiot di lini tengah Juventus yang bermain cukup bagus, guys. Melihat usianya dan pengalamannya, dia bermain seperti pemain veteran atau pemain yang berpengalaman di skuad senior atau di Serie A. Ini adalah aura positif buat Juventus. Jadi mungkin dengan melihat Miretti, makanya Juventus ingin menumbalkan dua pemain muda lainnya untuk dipinjamkan seperti Rovella dan Nicolo Fagioli, karena sudah mempunyai Miretti dan kemungkinan besar Zakaria tidak jadi keluar karena yang akan dikeluarkan kedua pemain muda tersebut dipinjamkan dan ditambah Arthur Melo. Jadi ketiga pemain keluar ini dan mendatangkan Paredes akan menjadi komposisi yang pas ya di lini tengah Juventus. Kita lanjut ke pembahasan yang membuat saya bingung setelah babak pertama, guys. Apa yang terjadi sebenarnya di ruang ganti Juventus? Kenapa di babak kedua permainan Juventus berubah drastis dengan permainan di babak pertama? Harusnya Juventus tetap menaikkan tempo permainan atau bermain ofensif sampai menciptakan gol kedua baru menurunkan tempo permainan. Ini masih 1-0, temponya udah sangat lambat, guys, dan memberikan kesempatan untuk AS Roma menekan dan benar-benar AS Roma mampu menyamakan kedudukan lewat gol Abraham dan asisnya dari Paulo Dybala. Bahkan AS Roma hampir membalikkan keadaan menjelang berakhirnya babak kedua, guys.
setelah Alessandro melakukan blunder yang memberikan back pass yang nanggung guys ya, seperti biasa penyakit Alessandro. Yang saya ingin soroti yaitu Juan Cuadrado. Menurut kalian bagaimana nih pemain ini? Kalau menurut saya si Kribo ini, Juan Cuadrado sepertinya sudah habis guys ya. Dia sudah tidak mampu bermain di penyerang sayap Juventus karena dia mempunyai sepertinya dia sangat egois guys. Dia mungkin merasa tersaingi dengan kedatangan Angel Di Maria dan aura bintang Dusan Vlahovic tentunya. Dia juga ingin selalu menciptakan gol dan sayangnya itu membuat dia selalu melakukan aksi individu yang bisa dikatakan sangat egois, menyanyiakan peluang emas yang ada. Harusnya Juventus bisa menciptakan gol lebih banyak di pertandingan semalam guys ya. Saya tidak ingin banyak mengomentari guys. Yang saya bingungkan cuman itu, apa yang terjadi di ruang ganti Juventus sejak babak pertama selesai menjelang babak kedua. Kenapa permainan seperti di babak kedua, permainan Juventus berubah drastis? Apa yang dipikirkan oleh Mr. Allegri? Kenapa dengan permainan yang sangat dominan di babak pertama tidak mampu dipertahankan di babak kedua? Dan sedangkan yang kita ketahui, Roma tidak berbuat banyak di pertandingan semalam karena hanya Juventus yang memberikan ruang dan menurunkan tempo permainan terutama di babak kedua. Bahkan Jose Mourinho pun diwawancara setelah pertandingan mengatakan kami beruntung mampu menahan imbang Juventus. Nah, menurut teman-teman ini Allegri gimana nih? Kalau saya sendiri sih mau menghujat, ya nggak tahu internal Juventus kayak gimana. Tapi kalau melihat dengan permain Juventus yang ada, sebenarnya Juventus mampu bermain bagus dan memenangkan setiap pertandingan yang ada, terutama di Serie A guys ya. Allegri sepertinya mati taktik guys, atau yang bahasanya minim taktik untuk memenangkan pertandingan. Sepertinya Allegri selalu puas dengan Juventus yang sudah unggul dengan skor 1-0 dan menurunkan tempo permainan. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar soal pertandingan semalam guys ya. Saya tidak bisa banyak berkata-kata soal ini lagi. Saya hanya heran kenapa Juventus di babak kedua bermain sangat berbeda dengan babak pertama. Semoga di pertandingan selanjutnya di tanggal 1 nanti di Kamis dini hari menghadapi Spezia, Juventus bisalah mendapatkan 3 poin keduanya di musim ini sebelum menghadapi Fiorentina dan Paris Saint-Germain di Liga Champions guys ya. Awal September semoga Juventus beruntung guys ya, apalagi di awal September Juventus akan menjalani jadwal padat melakukan 3 pertandingan sekaligus dalam waktu kurang lebih seminggu guys, yaitu Spezia, Fiorentina dan Paris Saint-Germain. Jadi saya harap pasukan Allegri bisa mendapatkan poin penuh dari tiga pertandingan selanjutnya karena telah membuang poin di 2 pertandingan menghadapi Sampdoria dan AS Roma yang harusnya bisa dimenangkan oleh Juventus, sangat-sangat bisa dimenangkan oleh Juventus. Saya berharap kalau Juventus, saya cuma bilang kalau Juventus lagi-lagi menghadapi Spezia nanti ini di hari Rabu atau hari Kamis waktu Indonesia dini hari, kalau Juventus tidak mampu menang, ya mau tidak mau saya harus mengatakan Allegri out. Capek cok melihat permainan Juventus kalau sudah unggul 1-0 malah menurunkan tempo. Mungkin video Juventus kali ini cukup sampai di sini guys. Jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan like dan tidak suka silahkan dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.